Nama Allah itu dari mana? Allah itu dari mana? Dari mana Hah? itu, Major? Oke, hujatan kemana? Tunjukkan dulu. Nama Tadi kau mengatakan Allah tadi siapa? Ah? Jadi Allah, nama Tuhanmu, Oh, jadi aku boleh katakan encus gitu. Encus apa encus? Encus. nama Encus Tuhanmu apa encus? Encus siapa? Allah. Inces. Ah, kau inilah kau ni Major. Kau dah kalau dah tidak bisa jawab, dah mentok. Kau menghujat kau. Nyut lah, kenapa? Kau menghujat wajarlah dengan miut. Takut? Jangan kau menghujat. Takut. Bukannya takut, kau menghujat. Menghujat inilah kau Major. Ya. Kata Allah. Naik pakai data, jangan modal congor ya, sejak tadi dengarkan. Udah agama penjajah kau. Di situ sudah diterangkan Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri kalau tidak dikasih Bapa. Tahu itu. Data kamu aja gak pernah buka data. Udah kau tengok bro kan? Jadi gini. Ini keluar kualitas satu dari bahasa imanmu. Asal ditanya Iya. imannya. Udah kau penjajah kau. Jadi Bang Gordon ini lebih interest dengan Al-Qur'an gitu loh, ketimbang Bible-nya sendiri. Bible-nya jadi bantah kok. Iya. Makanya kau Quran menjelaskan. Janganlah minim. Mampu. Udah kau tunjukkan aja Yesus kau tuh mengatakan dirinya Tuhan tuh. Udah tuh kau tunjukkan dulu tuh. Semuanya Jadi kau paksakan anak manusia menjadi dulu. Tuhan. Gitu. Jadi gimana? Buat apa menjelaskan Al-Qur'an tapi nggak kamu imani? Buat apa gitu loh? Buang-buang waktu. Saya tahu kamu menggunakan metode itu untuk apa? Nyari kesalahan kan gitu. Bukan Iya, tujuannya untuk belajar. Kalau orang bertanya tentang Al-Qur'an, itu bisa kita bedakan mana orang yang pingin belajar sama mana orang yang pingin nyari kesalahan. Gitu loh. Sedangkan apa kesalahan di Bible diabaikan. Saya sudah tahu gitu loh. Kau dikasih Modelan kayak gini sudah tahu saya. Merusak Muslim. Bang Hasim gini, dia mencari kesalahan Quran, berarti Quran itu benar. Tapi dia membenarkan Bible, berarti Bible itu salah. Udah titik. Iya, jadi kebalik. Ya. Jadi kesalahan di dalam Bible dibenarkan. Kebenaran di Al-Qur'an Dia mencari disalahkan kesalahan, gitu. dia mencari kesalahan Daripada Quran. ditahan apa mending dibuang. Manusia bejat ini. Karena Quran itu benar, jadi dia nyari kesalahannya. Tapi Bible cari kebenaran. Karena Bible salah. Makanya ketika saya tawarkan dua konsep, dia lebih memilih Tuhan yang mati ketimbang Tuhan yang kekal. Dia sudah akui itu. Ini pola pikirnya kebalik jadinya. Kayak Gordon ini mau nyari kesalahan Quran, baca Quran aja nggak bisa kok, gimana? Yang Iya. bisa Quran aja kayak Yahudi itu mencari kesalahan Quran sampai sekarang nggak bisa. Kau Bible kau aja kau kaji dulu apa perkataan Yesus atau perkataan Paulus. Memang kau tuh pengikut Paulus. Berisat, mau tahu kau? Domba. Gini loh Bang Segara, di Bible dilarang makan babi, ya toh. Loh, Dia di situ makan. kok malah makan babi. Dia pengikut siapa? Mau babi itu ada iblisnya, makanya dia kayak iblis. Jadi tahu sendiri Bible Anda itu banyak yang salah, banyak yang benar. Nah itu yang sopan. Ayo Tapi teman-teman moderator jangan diturunkan ya Bang Gordon ya. Jangan diturunkan. Jadi biar Dasarnya dulu orang di sini, Islam menyembah Allah biar itu ada dengar. pada surat Al-Ikhlas, Bang Gordon. Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Lam yalid walam diturunkan. yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dasarnya. Katakanlah Tuhan itu tidak diperanakan. Tahu nggak Nah, lo? modal congor jak tadi di Iya. Makanya di Al-Baqarah. Anda lihat Yohanes 5:37 tuh. Tahu nggak tuh? Bapak Ini. tidak bisa didengar suaranya, Bang tidak Dika. bisa Bentar, dilihat. Bang Dika. Anda juga tahu Bible Anda sendiri modal congor itu. Bang Dika, bentar, Bang Dika. Jadi biar Bang Gordon juga dengar. Di Al-Baqarah itu kan dikatakan afala takilun. Ayat ini itu menegur manusia untuk menggunakan akal. Itu loh. Mana ada akalnya dia Bang Bro? Mana ada dia akalnya? Iya. Orang dia binatang dia. ada surah berapa? Nah kan, ayo. Gunakanlah. Sekarang gini, Pak. Bang. Jadi jangan pola pikirnya terkebalik-balik, Bang, gitu.
Al-Quran Ini benar Bang disalahkan, Bro Hasim. Bible salah Dia dibenarkan. bertanya tadi Bang Bro Hasim, dia bertanya mana Allah itu? Mana Allah itu? Sedang Yesus saja mengatakan Bang Hasim, Tuhan itu hanya tanyakan tidak bisa dilihat kapan rupanya. Yesus bangkit? Tanyakan Apalagi coba suara kapan tidak bisa didengar. Ya Yesus tanya bangkit pas kapan mana coba katanya. ditanyakan. Jadi Yesus akan gini, bangkit itu kapan jadi coba gini, ditanyakan? di Tahu nggak dalam dia? kekristenan itu Yesus itu sebenarnya dapat kuota itu cuma 2 kali hadir di bumi ini. Itu sudah habis. Itu sudah habis kuota untuk hadir di dalam bumi ini. Dikatakan bangkit itu sudah dikatakan sudah habis kuotanya. Semua orang Kristen mengatakan kan 2 kali hadir dalam bumi ini. Pertama pada saat dia hadir di bumi lahir dari rahim Maria. Terus setelah pasca kematian udah hadirkan lagi. Bangkit dari kubur. Udah 2 kali itu. Udah habis kuotanya. Nggak bakal hadir lagi. Orang yang bangkit Terus ini. siapa yang ngatur sekarang? Udah 3 Itu kali. harusnya berpikir. 3 kali Bang, waktu si ini Paulus jumpa di gurun. Major, Oh Major. iya sama Paulus itu. Major, Ah, ah. Major, aku Nah, tanya kau dulu, sekarang Major. yang hadir Kau sama menuhankan Paulus itu Bapak siapa? Yesus. Kau menuhankan Bapak itu Yesus. Woi, Major. Kau menuhankan, kau lari ke Al-Quran, kau Major. Oi, aku tanya sama kau menuhankan Yesus atau Bapak? Alah, kau Major. Kau menuhankan Yesus atau Bapak? Tengoklah mute. Ini kok malah apa Ya, ini? aku tanya kau dulu. Kau menuhankan Bapak itu Yesus. Kalian di sini keroyokan aku sendiri. Bagaimana kalian mau Gila kau. Kalian nggak ada ilmu ketakutan. Mati aku domba. Otak kamu songor. Kami ini kan hanya membacakan Bible, kok lari-lari ke Al-Quran gitu loh, woi. Major. Ya, aku tanya kau dulu, kau menuhan Bapak atau Yesus? Ya, pas Jadi gini Bang Gordon, kita itu sebenarnya meluruskan pikiran Anda yang kebalik-kebalik. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. coba jelas. Anda lebih memilih Tuhan yang mati ketimbang Tuhan yang kekal. Nah ini kita mau merubah pola pikirnya yang kebalik ini. Gitu Berbahasa loh. Major ini pakai bahasa binatang baru dia paham. Benar dari Pakai bahasa domba baru paham dia. benar. Iya. Pakai bahasa binatang baru paham. Doktrinnya Bang Gordon gini. Bang Gordon ini doktrin itu sangat kuat sekali. Sehingga kebenarannya itu nggak bisa masuk ke dalam pikirannya. Udah dibentengi sama namanya doktrin ini. Di Islam tanya dulu. Udah gini. Jangan dibidu dulu. Aku mau nanya tuh si Major nih. Major. Kau Tuhan kau siapa, Major? Bapak atau Yesus? Major. Tak bisa jawab kau. Buka mic kau, Major, oi. Major. Tak bisa jawab kau. Kau menyembah Bapak atau Yesus? Ngambul ya nih. Di kupingnya kan diomongin Bang Piki di kupingnya itu. Bala-bala mau dijawab. Orang ngomong Aku tanya kau dulu. Aku tanya kau dulu. Ketakutan mute. Karena Siapa ketakutan? Woi. Kau tidak akan bisa nanti menjawab karena kau sudah sering dengan jumpa dengan saya. Alah, Major. Berapa kali kau diskusi sama aku? Kau macet kau. Berapa kali kau ketemu aku? Macet kau kan? Tak bisa jawab kau kan? Ya, ada itulah pokoknya Allah. Sekarang aku tanya sama kau. Kau protes sekali kau. Pokoknya botol. Protes aja kau kayak Kau gitu. protes kau kan? Aku tanya sama Tapi kau. kalau Kau ngomong menuhankan dah, Yesus atau tapi- Bapak? Woi. Aku nanya kau menyembah Yesus atau Bapak? Si bro. Alah, si bro pula kau. Kau takut kau sama aku kan? Takut. Takut dia Bang Piki. Takut dia tuh. Si bro, diam dulu kau. Oke. takut kan? Kau diskusi sama bro. Oke. Mute. Oke, tapi kau jangan protes kau, jangan protes. Bang Piki. Sama Bang Bro dia enak kali, dia lembut kali Bang Bro, Bang Piki aja. Si Major nih. Ngomong mana ada ilmu. Banyak kali cerita kau gak ada ilmu. Itu si Bang, botol ilmu. ini. Kalian pikir aku udah nggak kalian kekutan siapa yang bisa diajak diskusi kalian? Ya? Sama aku aja kau Ini diskusi. longor, gampang kesurupan, pentol korek. Ini kesurupan menghujat si longor. Kau yang longor, kau udah bentuk, kau nggak bisa jawab. Seperti itu Mujat. ngomong apa Bang? Kalau tidak dipikir, maka aku semangatan babi. Bukalah akalmu baru imani. Jangan bodoh akalmu berkata iblis. Nah, betul tuh.
Udah Major, berapa kali kau ketemu aku mencret, kabur kau, kabur. Yang penting gini Bang, kalau pengen ngobrol sama saya, diskusi sama saya kondusif gitu loh. Makanya Nanti kapan-kapan ada komal nanti kita cari komal yang benar-benar bisa tertib ya. Banyak kali cerita kosong janji. iya, di kosong. sini tertib kok Bang, sebenarnya tertib, tergantung lawan bicara sekarang. Cok, Makanya, Kamu makanya ngomong gini pertama Bang. gelar, giliran dibilang gelar, kamu ngomong jangan ngomong gelar dulu. Itu otaknya di mana? Jadi Banyak kali gini cerita Bang, Major, saya Major. luruskan lagi ya. Tadi saya itu menawarkan konsep, Anda mengatakan gelar. Oke, saya ikutin gelar. Disatakan bahwa iblis juga dikatakan gelar ilah. Anda menolak itu. Sekarang nama. Nah, sekarang jadi saya ikutin nih perkataan Abang nih. Makanya kan saya tadi dari awal kalau ada dua konsep yang saya tawarkan, Abang lebih memilih mana? Oh, saya lebih memilih Tuhan yang mati. Ya sudah, ini perkataan dari Abang sendiri. Saya kunci. Gitu loh. Kalau saya, terus Abang Kalau nanya, dia dikatakan Tuhan tapi tidak ada, bagaimana mengatakan itu bahwa itu adalah kekal? Anda sekarang berbicara keberadaan. Tadi kan berbicara Tuhan yang benar itu seperti apa menurut... Sebentar. Nanti kalau Anda seperti itu, nanti lawannya sama Bang Vicky. Bentar. Makanya kalau orang menjelaskan, jangan dipotong. Saya hanya mengikuti narasi Anda. Anda kan pertanyaan pertama, menurut kamu Tuhan yang benar itu apa? Saya jawab, Tuhan yang benar yaitu Tuhan yang kekal, yang tidak mati dibunuh oleh ciptaannya. Nah, ini jawaban saya. Oke, kalau dia tidak ada, bagaimana mau dibunuh dia? Tanya dulu. Nah, berarti Anda sekarang berbicara tentang keberadaan, kan gitu. Sesuatu yang ada itu baru iya bisa dibunuh. Ini sesuatu yang tidak ada, bagaimana mau dibunuh? Tinggalnya di mana? Ya itu Yesus kan dibunuh. Itu. Yesus itu nyata ada, dia manusia. Iya, Yesus kan dibunuh. Iya, Kenapa kamu manusia ngomong kan? ada yang dibunuh? Kan benar, Yesus itu manusia. Iya, sekarang Terus Allah yang ini ada mengatakan Tuhan itu nggak? Iya, siapa, sekarang Bang? Allah ini ada nggak? Kalau kau mengatakan Allah Tuhan, Allah ini ada Enggak, nggak? gini. Satu-satu dulu Bang, biar nggak Jangan kau kemana-mana. koreksi Tuhan orang, Tuhanmu dulu. Allah ini ada nggak kalau kau menuhankan dia? Sebentar, saya mau menanggapi satu-satu dulu. Anda mengatakan Yesus kan hanya manusia, kan gitu. Ini kau nggak jujur kau. Kau mau mengoreksi iman orang. Merocos Tuhan aja kau. Loh, Kamu mau dijelaskan satu-satu terus Bang, habis kamu diskusi itu satu-satu. mau Gini, dijelasin tapi Anda kamu seolah-olah seperti BAP Itulah yang saya, bikin- kan itu yang bikin gitu. kamu dikeroyok kayak gitu tahu. Tolol. Hah? Nah, kesurupan. Mulut kau kayak mama komplek Major. Tembok kalau gitu. Kok Kamu gelisah? Makanya- mau dijelasin kamu Cipoin terus mulut tolol babi. kamu Itu kepala ke tembok. Kalau nggak sabar kau. Babi aja yang kau cipoin maka mulut kau tuh. Ya kesurupan guling-guling di tanah kau nongol. Kamu tak kepruk pakai botol kamu ya. Iya, kamu Aja lu. Sabar, Gini Bang teman-teman. Bro, memang orang yang botol ya baru ada satu kalimat langsung ditanyakan, baru satu kalimat ditanyakan. Tadi Ini saya betul sudah memang kunci betul botol. pernyataan. Ilmu, asal ditanya kan bisa jawab. Kok Dia banyak moncong babi, dia makanya mulutnya kayak babi. Kamu pengen dikepruk pakai botol kepala kamu pengen kepruk pakai botol apa? Iya, hanya babi yang ditanya itu bisa tuh langsung. Iya, Kamu mau moncong dikepruk pakai babi, botol kau kepala moncong kamu. babi itu, menurut- Mau dikepruk pakai botol. Dasar babi mau dikepruk kamu pakai botol. Sini. Kepruk sini. Kau Major, ditanya aja siapa Tuhan kau nggak mau jawab gitu loh. Cemana kami mau jawab? Sudah Coba kau dijawab, jujur, coba kau Bang. jujur. Ya, Apa? Bang Vicky tadi sudah dijawab. Nah. Dia menyembah Tuhan yang mati. Tuh, itu satu yang sudah saya. menuhankan Tuhan yang mati atau bukan? Loh, Anjing Oh, lo. oh, saya oh, sudah berarti- bilang, Terus lo. saya Berarti- hanya Kau menuhankan. menuhankan Tuhan yang ada atau yang tidak ada? Kok Major, malah Major. keberadaan? Berarti- Anda kan bertanya, makanya satu-satu. Saya belum jawab, nanya lagi, jawab. Ada itu. Yang mana ini jadinya, gitu loh. Nah gini toh Bang Bro, seperti itu apa bisa kita ketemu? Bisa diskusi dia. Menerangkan belum selesai, udah nanya Iya. lagi. Kita- Ya toh memang betul sekali yang Mbak dikatakan Bang Segara, Major. bukan congor. Major, berarti kau menuhankan Tuhan yang mati. Berarti kau menghapus ayat yang di Lukas 48 itu. Iya, Tuhan itu kekal. Bingung dia. Macet kau kan? Pasti Macet kau jawabnya kan? aneh. Jawabnya. Aku udah bilang Macet, kan? di dalam Bible Tuhan itu kekal.
Meninggal kau Major, meninggal kau Major, meninggal kau Major. Ayo, mau jawab apa kamu? Mau jawab apa kamu? Mau jawab apa? Aneh, ayo, mau jawab apa? Major. Di sini tertulis Major, tetapi Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadalah dia sajalah engkau berbakti. Nah, kau di sini udah kena kau kan? Udah kena kan? Nah, kena kau. Nah, nggak bisa mengelak kau. Jadi gini teman-teman, konsep Tuhan mati itu siapa nabinya? Ya Paulus. Pengajarannya Paulus itu Tuhan mati. Kalau Tuhan yang kekal, pengajarannya Yesus. Paulus itu bukan nabi Bang Bro. Dia tuh sedih. Enggak gini Ya, kalau mati. ini menurut orang Kristen. Menurut pemahaman orang Kristen. Ditanya gini, man buka Tuhanku Yesus, siapa Yesus kepruk pakai malaikat? Siapa nabinya? Paulus kepruk pakai malaikat. Siapa nyuruh Paulus nabi? Padahal gini, sudah jelas-jelas di Bible itu ada 2 Tuhan, ada 2 nabi menurut orang Kristen. Kalau versinya Yesus, Tuhannya itu kekal. Nabinya siapa? Yesus. Yang versi satunya, Tuhannya mati. Terus nabinya Paulus. Nah, ini lebih milih yang Paulus ketimbang Yesus ini. Jadinya gitu. Yang botak itu ya, Bang. Maka dia iblis. Nah, sekarang gini Bang Gordon. Kita diskusi nih Bang Gordon. Oke, menurut Bang Gordon benar nggak? Nggak bisa Bang Bro Asih. Makanya gini Bang, Abang akan dibuka mute-nya. Nunggu pertanyaan saya dulu. Gitu loh Bang. Enggak bisa. Ya, seperti itu apakah bisa dikatakan manusia, Bang? Dasar anjing, protes terus. Tanpa ada berhentinya, ada remnya. Belum gitu, Bang. Belum. Aku kok sabar mengatakan. Aku kalau moderator aku udah menghormati dia. Imbangnya sama kami ini, Bang Bro Asih. Imbangnya sama kami ini dia cocoknya. Enaknya ya, kalau tapi dia modal congor terus sejak tadi belum selesai Bang Bro jelasin. Sudah bertanya lagi. Bang Hasim percuma dijelasin. Allahmu mana? Apakah Anda nggak picek matamu di Bible itu? Yohanes 5:37 itu apa itu? Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengarkan. Iya, udah dibilang. Picek matamu, nggak punya Bible kamu tuh. Diajak bicara kontrocos terus kayak anjing loh. Ini jatahnya kami aja nih Bang Bro. Gini Bang. Kita kepruk pakai botol kamu. Kalau Bang Gordon mengatakan dia hanya menyembah yang bisa dilihat, itu seperti pertanyaannya orang ateis Bang. Terus Aku hanya yakin siapa yang aku lihat. Nah itu orang ateis itu Bang. Apa bedanya dengan Abang? lagi. Dia gila dia kan, Seperti ini orang gila atau Bang Segara, betul apa Bang? Tapingan di bawah tuh. Setiap di room Islam emang begitu mayor modelnya. Berarti memang ada punya rasa kebencian babi kamu itu. Bukalah akalmu baru imani. Jangan bodoh akalmu berkat iblis. Jadi tepuk tangan buat moderator yang nge-mute dia. Nggak capek dia. Bang Dika, nggak usah ngomong babi bukalah akalmu dengan ini, nggak usah, memang dia babi. Udah. Apain di sopan-sopan orang kayak gitu, babi. Kalau lu deket sama aku tak kepruk botol kamu. Maka Anda itu orang gereja, gerombolan neraka jahanam tuh. Jadi ini ujian ini. Tuhan nguji lewat Gordon. Kalau kamu dekat sama aku tak kepruk botol kamu. Udah. Orang Astagfirullahaladzim. banyak kali Ya, ceritanya. bicara kontrocos boy kayak anjing loh. Makan babi aja kok banyak. Babi itu banyak iblisnya, mau tahu Babi Mas? kan Kalau punya konsep babi makan dainya sendiri. untuk makanya menyelamatkan manusia, Tuhan harus menjadi manusia. Itu konsepnya orang gila. Contoh Bandika punya babi tergelincir di sungai. Untuk menyelamatkan babi tersebut, apakah Bang Dika harus menjadi babi dulu? Ini pakai akal waras. Maka Bang Dika harus pakai akal, yaitu pakai perantara. Jadi gini loh teman-teman, faktanya. Karena dia Konsep tuh penebusan dosa dengan pertumpahan darah.
itu sebenarnya similiar dengan konsep pagan. Bener nggak? Ya, emang pagan, Bang. Ya, di dalam Bible Ya, itu memang pagan, dikatakan memang tidak pagan. ada penebusan dosa tanpa pertumpahan darah. Itu konsepnya pagan loh. Iya, di gereja aja orang ini berteriak-teriak kok. Iya. Itu apa tuh? Itu pagan itu. Tuhan Mantap-mantap digantung, penyembah patung. Tuhan digantung kok nyanyi-nyanyi. Tuhan digantung kok nyanyi-nyanyi di borgol. Dia nyanyi. Disalib kok nyanyi-nyanyi. Malah kali ini. Ini. Mute lagi, mute. Memang harus di-mute kau. Karena congor Tuhan- babi kau tumpah-tumpah kemari. Tuhan kok disalib terus dinyanyiin, diseneng-seneng. Nah, edan. Enak aja kau ngikut Yesus, Tuhan kau Yesus tak makan babi, kau makan babi kau. Kau bantah juga kaki meja. Ayo. Kok lembek pun habis sama kau. Ayo. Hah? Yang ada di laut itu kecuali kapal selam itu pun kerja keras kau pun habis kau bikin. Rakus kau. Karena kau mengikut Paulus, rakus, iblis kau. Jadi Iblis gini, suatu saat Ya, itu ini kalau- ya orang Kristen. Kalau deket sama aku udah tak keprok pakai botol itu. Jadi gini, ini joke ya, ini joke. Leki-leki. Jadi gini teman-teman. Jadi gini teman-teman, ini joke ya. Tampar Apa kau Major? Apa kau Major? Major. Apa kau Major? Kau ngapa Major? Kau mau menghujat lagi Major? Kau mau menghujat lagi kau Major? Ah, kau udah mentok, kau udah mentok, nggak bisa jawab kau kan? Piki, Major ini. Dipelihara. Iya, dia udah mentok nih, dia. Udah mentok begini lah dia nih, udah mentok begini dia nih. Kita aja lawan dia. Jawab nggak bisa gitu loh. Ah, apa? Itulah- Kau bilang aku apa Major? Itulah Kau bilang apa? Kau bilang apa, umatnya woi? Tuhan dari selangkangan ya kayak gitu. Kau yang binatang Major, kau yang binatang, tau nggak kau Major? Kau yang binatang, Emang dia tau nggak binatang, kau? dia domba kok binatang dia. Itu umatnya Tuhan dari selangkangan ya kayak gitu. Ya binatang kau. Tapi Kau binatang Major. gini, sejak ada Bang Gordon ini, viewernya langsung naik ini. Pengunjungnya langsung naik. Tadi pertahankan Ya, Bang Gordon di Major ini atas. terkenal bang, Ya, benar, Bang. terkenal longor, Ini 9 longor tiga. dia longor. Nggak bisa jawab, mentok, udah mentok menghujat binatang nih. Iya, Major kau Major, kalau udah kalau kau udah mentok, nggak bisa jawab. Nah, beginilah kau Major. Keluar dari selangkangan Kau tuh ya kayak binatang gitu. Major, babi kau tuh. Sama-sama Major. makan babi kayak dia tuh. Itulah hambanya Tuhan yang keluar dari selangkangannya kayak gitu. Ah, Tuhan dia apa Paulus, Tuhannya. Itu sampai Ah. di mute tapi keluar suara itu. Major, kayak gini lah kau nih Major, kayak gini lah kau nih pantas dibilang Sampai error binatang TikToknya. Major. Kenapa? Roh Kudus, Major, Roh Kudus itu dibilang binatang Major. Tahu nggak kau Major? Major, Roh Kudus dibilang binatang. Tahu nggak kau Major? Iya, Roh Kudus dibilang binatang. Lihatlah, kayak binatang nih, kayak binatang. Major, betul nggak Roh Kudus ini binatang Major? Betul nggak Roh Kudus ini binatang Major? Iya, aku tanya kau dulu, betul tidak Roh Kudus ini binatang, woi? Kontrolnya Yesus dia nih. Roh Kudus ini betul tidak binatang, Major? Iya, aku tanya kau dulu. Binatang itu bukan, itu Roh Kudus, TikToknya sampai error itu. Di mute tetap keluar suara itu. Major, sampai Roh error Kudus itu itu betul TikTok. tidak binatang Major. Astaga. Iya, betul tidak Roh Kudus itu binatang, woi? Binatang. Major. Teman-teman, biarin dia ngomong, jangan disautin, biarin dia ngomong, jangan disautin, diam semua, diam. Major, aku tanya kau dulu Major, betul tidak Roh Kudus ini binatang Major? Iya Major, woi. Major, Dia merpati binatang. binatang itu. Hewan itu. Major, binatang. Monyet, woi. Lapet emang kau Major. Emang lapet kau Major, kau memang longor kau ini Major. Iya, aku tanya kau dulu, Roh Kudus Bang binatang Vicky, bukan? nggak usah diladenin, biar ngetercos sendiri, biar diam semua, coba diam semua. Ya kau binatang, emang kau binatang, woi. Emang kok binatang? Cocok Emang kau kau babi? kawan dengan binatang tuh cocok gitu loh. Cocok kau sama binatang gitu loh. Major. Ya Gini loh Major, Bang Major. Vicky, kalau namanya orang berakal,
kitab sucinya saja memanggil domba. Hai domba-dombaku. Berarti kan memang binatang. Beda dengan Al-Quran. Ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu. Ini jelas namanya kitab suci. Anda mengikuti Bible udah dipanggil, hai domba-dombaku yang hilang. Berarti Anda ya termasuk betul dikatakan domba. Berarti hewan. Makanya payah cerita pakai akal karena dia domba binatang. Ya, dari kitabnya saja kita sebagai diciptakan Tuhan sebagai manusia kok dipanggil hewan itu. Apa enggak malu seperti itu? Coba dipanggil Dika, semua diem biar dia ngomong, biar kayak dalang. Ini kayak dalang dia ngomong terus. Oke, sudah lanjut. Bang Gordon sama saya ya. Ya, Bang Gordon sama saya bisa ya. diskusi dia bang. Dia kalau udah begini nggak mau diskusi dia bang, nggak mau dia. Bagus turunkan aja dia nih binatang nih. Ini akan gila ini. Nggak bisa dia diskusi. Konten binatang. Jadi gini aja, kalau misalnya nggak bisa diskusi, saya tampilkan aja ini. Udah lari. Saya tampilkan ini aja ya, biar baca juga dia. Takut dia lari dia kan. Udah. Aku buang bang. Males. Saya mau tampilkan ini loh, Semua biar diem nih. Nggak bisa. Kalau major itu nggak bisa diskusi dia bang. Nama aslinya Major aku gitu aja Bang. mentok dia sama aku diskusi. Bang Bro Hasim terlampau Berapa lembut kali ketemu sama aku tuh? binatang itu. Biar kita aja lawannya, biar aku aja lawannya binatang. Nah seperti di bawah nih cepek nih juga nggak bisa buat Ya, diskusi. cepek nih naikkan aja cepek nih, naikkan aja kau. Cepek, apalagi kau cepek. Kau juga Ya. cepek. Ya. Penantang berikutnya. Cepek nih nggak punya Tuhan dia, cepek nih nggak punya Tuhan dia. Lah kalau nggak punya Tuhan buat susah apa aja mau bang? dibuang. Buang aja bang. Kita cerita Wah, ke Tuhan, ini Tuhan, buang simbolnya Freemason ya. Ini Ya susah aja mau dibuang dia tuh. Ateis dia nih, ateis. Oh, Loh ateis buat apa? Buang lah, nggak masuk akal. Enggak apa-apa. Bisa aku diskusi sama orang ateis. Dia penyembah sendal dia. Sendal swallow. Iya. Bang Dika, mending ateis pasti ada percayanya daripada oten. Cepek, Iya. cepek. Kau buka mute kau cepek. Buka mute kau cepek. Iya. Cepek. Aku mau nanya sama kau cepek. Roh Kudus ini benar nggak binatang ini cepek? Cepek. Kenapa tuh ya kalau ku tanya Roh Kudus ini binatang nggak mau jawab. Nggak mau jawab. Apa itu? Nah, kayak gini nih Oten nih, kayak gini dia. Bentar. Nggak mau dia mengakui bahwa Roh Kudus itu binatang, nggak mau dia. Ya, Bisa jawab. Iya, Bang Cepek, selamat malam Bang Cepek. Ya. Pagi nih, pagi. Apa benar Abang ateis atau Abang Kristen? Aja kalau kau mau berdebat debat sama aku, apa yang mau kau debatkan? Nah, saya lebih suka itu berdiskusi Bang. Tapi sebelum berdiskusi, saya harus tahu lu background Anda. Itu lebih enak. Jadi biar terarah, biar saya itu penyembah galon, rupanya dia penyembah galon, Bang Bro. Manusia itu nggak ada backgroundnya, kita kan kosong awalnya. Lalu Iya. kalau berbicara agama itu dilekatkan ketika kita lahir, itu kan dilekatkan. Kita Kayak gini lah nih, kayak gini ya, lah cepek ini bodoh. paham. Nomor. Paham. Oke, Islam-Islaman gaya Nah, ngomong. makanya ketika Anda lahir dan menjadi dewasa, apa yang experience Anda itu, Bang? Apakah Anda berhak untuk tidak beragama atau tidak mempercayai Tuhan atau Anda ini Tuhan yang benar atau gimana, Bang? Bebas lah, ada tidak adanya Tuhan itu kan nggak ada manfaatnya juga bagi Oke. sebagian orang. Oke. Berarti Anda agnostik, Bang ya? Ateis. Dia penyembah galon. Debat Bang aja Bro. atau mau diskusi apa yang mau didiskusikan, kan gampang. Oke. Gimana mau diskusi sama orang kok nggak ada Tuhannya, ateis? Gimana kau nih? Ini lintas agama. Bisa aja. Apa yang harus dibuktikan, Bang? Loh, mana dia? Udah turun? Iya, ateis tuh ngabur dia. Ah,
saya juga suka juga berdiskusi sama orang ateis, orang agnostik gitu. Jadi kalau kita berdiskusi sama orang agnostik, pasti materinya yaitu tentang moral. Gimana Nah, tentang itu. moral? Bang? Nggak ada sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dia. Orang nggak ada Tuhannya. Mana ada moralnya dia? Hmm, Duduk moralnya. Filsafat dia pakainya logika dia. iya, kalau sama orang ateis itu dia berusaha untuk membuktikan bahwa apa yang tidak terlihat, Judulnya Bang Bro tidak Hasim. dirasakan itu. Judulnya ini Bang Bro Hasim. Kalau ada mengaku ateis, dia menyamar bahwa dia takut kalau dia mengaku Kristen. Karena dia udah nggak sanggup lagi, makanya mengaku ateis. Dia berani mengaku ateis, padahal dia Kristen. Oten. Iya, kebanyakan itu. Iya. Kalau kita, Sebenarnya saja gini, kita. apa? Kalau kita bercanda saja ditanya, Segara, apa agamamu? Bercanda aja untuk ngeprank aja. Oten gitu. Udah gugur sahadat kita. Gugur. Kalau Oten ini memang siluman, mau ngaku ateis, dia mau ngaku apa dia semua. Dibantainya di tengah, maka aku bilang kalau ada di laut itu semuanya tuh halal bagi dia. Itu mungkin karena kapal selam tuh keras. Kalau nggak habis, habis Bang Bro Hasim. Iya. Iya benar. Jadi gini, kita luruskan ya tadi itu. Siapa tadi itu? Pertama itu. Jadi Yo. Dia si lapet dia Gorgon. pandel si majer pandel Gordon, ya? lapet aja lapet no. Berarti Lapet namanya aja banyak panggil. ya. Jadi saya tuh gini, melihat pola pikirnya dulu gitu loh. Kok tak lihat kok kebalik-balik gitu loh. Ketika Tuhan Al-Quran benar disalahkan, sedangkan Bible-nya salah dibenarkan. Terus ditanya tentang konsep ketuhanan juga kebalik-balik. Wah ini kayaknya doktrinnya sudah kayak ngelok gitu loh, udah mengakar gitu. Susah memang benar. Makanya dikasih nama dia Gurunda si lapet Gurunda, kasih nama lapet aja, lapet bungkus Kalau Anda kain. mungkin lebih hebat dari Juma, mungkin berarti ada lagi yang bisa lebih hebat dari Juma ya. Kau jumpa dengan saya nanti di mana nanti bisa kita jumpa diskusi dua arah. Ini kiri ini jangan ada. Ini kan ini Muslim semua, ini bukan Muslim, Muslim. Kalau Muslim itu ditanya imannya menjelaskan. Apa Iya, lah iya. kau nih major ala lapet Jawa. bungkus kain juga. Memang binatang juga kau. Tahu memang. nggak lapet bungkus kain? Lapet bungkus kain apa kau? Ditanya iman. Kalau kau domba, kalau dipotong pun kau nggak ada halalnya kau Major. Karena kau nggak sunat kau. Mesti bau kau. Bang Segara darahnya halal dia. Muslim. Nyembur kau. Apa? Kau pun kumur-kumur nggak pernah kau. Banyak makan babi, berselema kau. Makanya kau kayak iblis kau ngomong kau. Ini nih apa nih? Kadrun nih. Kristen keturunan ini. Nah, kumul Muslim itu. Meninggal lah kau kayak gitu kan. Meninggal kau. Enggak, maksudnya dikasih tempat, Mbok ya kita jujur, sopan, enak lah. Ya. Gitu. Giliran dikasih tahu, diterangkan nggak nerima. Malah nanya, mana Tuhanmu? Mana Tuhanmu? Tuhan kau itu yang kau tuhankan itu bernama Yesus itu Tuhannya Tuhan nggak kelihatan. Teman-teman, Kau tanya lagi Tuhan orang. Ini Bang Segara. Kau aja maksakan manusia menjadi Tuhan supaya Bang Segara. nampak biar keren gitu. Terus Bang mati Segara. dibunuh untuk nebus dosa Diemin kau. aja dia buka mute-nya, kita diem semua biar kayak dalang ngoceh sendiri. Aduh nyembur-nyembur ini ludahnya. Iya. Najis sekali nyembur-nyembur udah. Mir dia tuh. Nyembur-nyembur. Udah berwudu lagi lah aku jadinya gara-gara dia. Iya. Biar dia khotbah. Ini apa? Aja dia ngotot-ngotot. Bang Gordon naik, viewernya naik lagi tuh. Ya jadi Kayaknya 100. ini fansnya juga ada yang di bawah itu. Jadi 100 ini Bang. Astaga. Iya.
Nanti kalau turun, nah itu kan turun lagi kan. Aku sampai nanti Coba berangkat dinaikin. jam 5 Naik sampai lagi nanti. belum tidur jam 9. Bro, pinter-pinter lah bro. Loh, naik lagi kan jadi 100 lagi kan. Tadi cuma 24 loh, naik terus gitu. Naik terus kan. Pelan nih, Major. Pakai Bang masker. Gordon, terima kasih Bang Gordon naik di atas untuk Supaya nggak menambah nyebur. Kau mas viewer. apa? Lagi ludah kau tuh, weh. Ludah kau. Kau ngerocos saja. Ah, Oke, Bang Gordon. Saya kasih ayat, Bang. Oke ya. Amsal 12 ayat 16. Isinya gini, Bang. Kekesalan orang bodoh langsung diketahui, tetapi orang bijak itu mengabaikan celaan. Ini ayat buat Abang nih. yang mana kau ambil tuh, apa Major? Ya bakalan tahu dia, Bang. Nggak, setidaknya kalau dia diam, dia mikir. Coba menyunya Dia mikir. dibuka, nggak bakalan tahu. Tuh kan kain-kain doang, sebenarnya dia anjing, jadinya kain-kain mulu. Udah jadi guguk, udah jadi guguk. Dia lagi nganjing-nganjingin sendiri, makanya kain-kain mulu dia. Aduh. Kalau hotel jemaat nih kayak gini dia, hotel ini sekolah minggu kayak gini nih. Kayak Major ini. Oke, tadi padahal sudah enak loh berdiskusi, mengalir. Aku ngikutin narasinya Abang juga gitu. Yang aku heran gini Bang Hasin, dia ngomong gelar, giliran sini ngucap gelar, jangan gelar dulu yang diomongin. Kan lucu kan? Iya. Ya kau nggak tahu saya. Jadi kayak gitu aja kau. saya ngomongin konsep, dia ngomongin gelar. Ketika saya kasih data tentang gelar itu, ditolak juga. Ngomongin tentang nama kan gitu. Ini jadi terus ini. Biar ku undang pengamat debat ya untuk kemari ya. Ya manusia planet sih. Ini Bang belum- Rayu, belum- memang betul kalau di Al-Quran kan ya Bani Israel, termasuk ini Mayor nih ya Bani Ngeyel. Iya Bani Ngeyel dia. Bani Ngeyel. Jadi Al-Quran sudah dijelaskan ya Bani Israel itu wis wong ngeyel, apalagi malah Bang Mayor menjadi Bani Ngeyel. Apa enggak malu gitu loh. Kalau dikatakan Bani Ngeyel itu berarti Bani itu rombongan ngeyel. Berarti Bani turunan, berarti Anda keturunan orang ngeyel. Karena apa? Waktu Israel, zaman Musa suruh korban sapi, sapinya minta yang gemuk, apa yang jantan, akhirnya dikasih betina. Betina lagi minta bentuknya kayak apa, warnanya kayak apa, ya termasuk Gordon ini. Narasinya diikuti Bang Bro, lari-lari kemana lagi. Ini namanya bukan Bani jujur, tapi Bani ngeyel. Gitu loh. Oke, saya mau bernarasi nih teman-teman ya. Ini sebagai bahan perenungan ya. Jadi saya harap Bang Gordon juga coba mendengar ini narasi saya ya. Orang bodoh bukanlah mereka yang tidak tahu, tetapi mereka yang menolak untuk tahu. Ketika seseorang sudah menutup pintu pikirannya, baik karena ego, fanatisme, atau rasa takut untuk salah, maka sekuat dan Diam dulu kau. maka sekuat dan selogis apapun bukti yang disampaikan, tetap tidak akan merubah keyakinannya. Ia tidak sedang mencari kebenaran, melainkan sedang mempertahankan perasaan benar. Dalam situasi seperti ini, diskusi menjadi percuma karena bukan akal yang bekerja, tetapi benteng emosi. Orang seperti ini tidak kekurangan informasi, melainkan menolak proses berpikir yang jujur. Mereka memilih untuk percaya apa yang nyaman, bukan apa yang benar. Jadi ini bukan sekedar sindiran, tapi pengingat bahwa kecerdasan bukan hanya soal kemampuan logika, tetapi juga keberanian untuk terbuka pada bukti yang mungkin menggoyahkan keyakinan sendiri. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mau belajar, bukan yang merasa sudah tahu segalanya. Itu teman-teman ya. Gordon haleluya, Tuhanmu digantung.
Tuhanmu gerandulan MK2B masa kesimpulan bagi Helikopter. Helikopter dia itu. Helikopter masih mending, kitiran Doraemon. Saudara temanmu bro. Inilah Muslim itu yang mengaku dia bersahadat. Kemana-mana. Kemana? Udah. Semuanya diem aja biar dia terus. Semua diem biar dia terus aja. Ya kan lagi nganjing-nganjingin sendiri makanya aing terus. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Lukas. Assalamualaikum. Gitu doang. Bentar. Waalaikumsalam. Jadi gimana Pak Lukas? Kita mau diskusi atau gimana ini enaknya? Ya mengalir saja. Oke, mengalir. kemana. Oke. Karena tolak ukur Kalau boleh kebenaran tahu itu Pak membawa kepada Lukas. ketenangan, kedamaian. Iya. Ya ketika ragu-raguan. Sementara kesesatan itu sesuatu yang membekas di hatimu dan kamu benci bila diketahui orang lain. Walaupun orang itu tidak memberikan keterangan apapun atau fatwa gitu. Iya. Pak Lukas dari agama apa Bang? Saya Islam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau ini kan pakai nama di Bible nih, ayat Bible nih. Jadi begitu naik ucapkan salam Bang ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampung pilih di sini, tapi nggak ada bisa presiden pilih tas. Oh, dia. Orang gendeng kayak gitu, orang gendeng gitu. Enggak apa-apa. Dia tiap hari ngangking kresek ngalor ngidul itu Bang. Iya. Tapi kita ngucapin terima kasih buat Bang Gordon ya. Sejak Bang Gordon naik dari 24 viewernya di 100 lebih ini yang nonton nih. Oten Bang Lukas, Bang Lukas Oten. Muslim Bang, Muslim. Oten Muslim Bang. Bang Gordon ini kan kadang mayor, kadang jenderal, kadang dia jadi apa? Kopral. Lukas itu Bang Dewata. Iya, kopral tuh Bang Dewata Iya, ini. Peral magel makanya kayak gitu. Banyak sekali akunnya. Tapi ini apa hafal dengan suaranya. Stres tuh. Kopral kalau magel stres gak naik sih. Ya, dia logikanya bagus sebenarnya, tapi dia salah jalannya. Milik Kristen. Mana ada logikanya Bang Lukas? Major ini. Orang dia anak domba. Nah, Ya, gini loh Bang, tanpa diem belas kalau di komal-komal Muslim tuh. Tujuannya tuh apa tuh dia tuh? Dia bingung dengan dirinya sendiri Bang, dengan agamanya. Iya. Kacau. Iya, dia lagi Iya, ngajin sendiri makanya. Tadi gini Bang Lukas, tadi kan diskusi sama Bang Gordon ini tentang konsep ketuhanan gitu loh. Makanya aku menilai bahwa pola pikirnya kebalik-balik gitu loh. Aku tanya dia, kalau saya hadirkan ada dua konsep ketuhanan, Anda lebih memilih mana? Ini satu, yang konsep pertama dikatakan Tuhan kekal. Yang konsep kedua yaitu Tuhan mati dibunuh oleh ciptaannya. Nah dia jawab, oh saya lebih memilih Tuhan yang mati. Nah gitu. Habis itu dia nanya, Tuhan yang menurut kamu yang membuktikan bahwa Tuhan yang kelihatan itu yang layak disembah kan gitu. Terus ngomongin gelar gitu loh. Ya saya tinggal saya buktikan bahwa gelar Tuhan banyak di dalam Bible. Bahkan iblis pun digelari ilah. Tolong Musa jangan juga di-mute, Bang, digelari biar Tuhan. ngomong Bang. gini aja Bang Bro, kalau dia udah menuhankan Tuhan yang mati, tanda Tuhannya 3 roda, semen 3 roda, udah cukup. Patung cerita sama patungnya nggak bisa jawab. Gua tampar tuh patung. Nah, ini semen 3 roda Tuhannya ini. Iya, jadi gini Bang, jangan banyak-banyak lah Tuhan. Bingung Bang, satu aja Bang, enak cukup sederhana, simple. Ada imannya kesurupan.
Lah yaitu ketika dia berdoa, Yesus setuju, Allah tidak setuju. Baku hantam Yesus dengan Allah itu di surga. Enak Semen 3 roda tuh. Kak Yuni, ya. Waalaikumsalam. Dibuka Qurannya. Kau ditanya imanmu kok kesurupan kain-kain kan longor. Nah, kau semen 3 roda aja Tuhanmu kau banyak kali cerita kau. Astagfirullahaladzim. Neraka tempat Tuhan menyiksa, dunia tempat Tuhan disiksa, ya balas dendam nih. Oh betul Bang Bro, karena gini Bang, mayor ini kan enak karena apa? Untuk masuk surga adalah bunuh Tuhan Bang. Iya, harus melawan. Oh berarti di situ ya konsepnya ya. Berarti kalau kan kemarin ada bunuh cicak dapat pahala, tapi kalau oten bunuh Tuhan malah masuk surga. Itu logikanya. Banyak penonton nih suka sama yang bekas-bekas dia. Kalau aku suka sama yang inilah apa bidadari. Kalau dia suka yang bekas-bekas nonton ini surganya itu direbuti. Perasaan bekas surga kau. Apa ayat apa itu Bang yang pesundal masuk surga itu Bang? Iya, pesundal masuk. Yosia 1-2 tuh ada. Nanti pembelainya pria, pembelai pria. Ini Tuhannya membelai mereka-mereka ini. Iya. Astagfirullahaladzim. Ada aja perang naga lah coba. Gimana konsep orang ini? Perang naga, perasaan, udah jelas-jelas Tuhan tuh pencemburu, diduakan. Yesus gitu. Bukannya Musa, karena Yesus kok lain dia. Tuhan. Jelas-jelas kalau kau itu tidak ada Yesus mengatakan dia itu di Tuhan ya, gitu nggak ada. Ngikut Lukas kau gimana kau nih? Hah? Lukas menurunkan dia itu serakah. Tuhan nggak mau satu. Kita sapa dulu nih tamu yang baru naik ini. Selamat pagi, Bang Eksekutor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana itu Bang Eksekutor, ada Gordon itu Bang, digas Bang Eksekutor, tolong Bang. Biar aku lihat namanya aja udah serem ini. Sama, itu Bang sama Eksekutor, tolong Bang Gordon itu biar jadi orang baik Bang. Mana Gordon? Gordon itu ya sudah saya nggak ikut-ikut. Jauh-jauh Bang Eksekutor, dia habis makan babi dia. Garam Nanti nyemprot-nyemprot gitu. Gitu habis itu lagi. Kenapa Gordon? Mau tanya di Lukas 19 nomor 20 sampai 40 itu Bang, kenapa Yesus mengambil keledai di rumah tetangga itu? Oh, kalau dia Tuhan kan dia harusnya menciptakan keledai, bukan merampok keledai punya di kampung sebelah itu. Lukas 19 nomor 20 sampai 40 itu cerita. Jawab itu Gordon. Ayo, keng dulu keng. Ini Tuhannya tiga roda kayak gini. Keng terus anjing kelaparan dia. Roda kayak gini nih modelnya nih. Memang kayak gini. Harusnya menciptakan keledai dong, bukan merampas. Nanti kayu kelapa pun dibikin untuk salibnya kayu kelapa. Dibikinlah semen 3 roda di situ. Jadilah Tuhan Yesus di situ. Ini nih modelnya nih. Ada kodok bisa bicara dituhankan sama Ten, memang umat lain. Memang Gordon itu satu hakikat dengan iblis. Santai Bang, santai. Nah, dia ini pun Islam mengikuti ini orang iblis juga seperti Paulus. Coba tanya dari runutannya mana keluarganya, mana Paulus tuh bapaknya, mana kakeknya, mana keturunannya. Paulus itu orang timbul langsung siluman. Inilah nih siluman nih. Ikut Paulus. Ngaku-ngaku di balik Yesus, sunat enggak, puasa enggak, bersujud enggak, berwudu enggak. Jadi ini Gordon karena dia sehakikat dengan iblis, dia dilahirkan dari setan. Iya. Nah, tahu nih, ini Tuhannya semen 3 roda kayak gini nih. Dikit akuan. Simbolnya Trinitas itu simbolnya kayak sempak. Antara bapak dengan mama sama dengan dilahirkan dari setan. Kayak ayo lagi anjing itu yang dia kan lagi nganjingin sendiri, makanya kain terus tuh.
lagi nganjing-nganjingin sendiri, makanya kain-kain di sana. Ayo, besok ayo. Besok besok, ayo, baru masih makan, ayo. Tritunggal, Johannes sama Unitarian baku hantam tuh. Iya kan, dia mirip Rebutan Tuhan. Suka makan guguk juga dia. Kain. Suka makan gini Bang Lukas. Rebutan jemaat. Kok enggak punya malu kalau naik di rom Muslim dia sering dimiut. Kok enggak malu gitu loh. Ini. Itu akalnya kok enggak cerdas itu. Memang berbentuk orang gila seperti ini mungkin Bang Lukas. Kalau kita naik di rom Muslim, aku dimiut, kesalahanku apa? Kekuranganku tuh apa gitu loh. Dia kan tiap pagi sore pembodohan, mematikan akal intelektualitas tuh konsep anut. Gimana dia punya malu orang tiap pagi nangking kresek ngalor ngidul. Abang Dika dia tahu salah, sedangkan dia aja Tuhannya dibunuh. Mana tahu dia salah? Coba. Mana pernah mengakui dia salah? Itu kontroversi. Tuhannya dipaksa harus mati. Buat orang ini kontroversi. Itu benar katanya ajaran kasih mati Tuhan, ajaran kasih Anda. Kasih mati maka Tuhan. Disinilah Rasulullah mengajarkan di mana akalmu hasanah, ucapan yang baik. Itu Gorden. Kalau Tuhan gimana punya akal orang dia domba kok, binatang dia kok makan babi. Mana itu? Kok lucu di atas. Gak usah kita sama Bang Bro tadi diskusi enak-enak pertanyaan mereka itu domba binatang. Belum Bang Bro menyampaikan Aku saranin gini. Kita diam 5 menit biar dia kain-kain dulu. Ya kan? Nah, Anda kalau ajaran kasih, tunjukkan ajaran kasihmu, jangan menunjukkan ajaran kasih di Ayub 31 nomor 10. Maka biarlah istriku penggiling bagi orang lain, dan biarlah orang-orang lain meniduri dia. Masa istri disuruh sedekah Ya, kita kasih dia ngoceh, nggak usah dimiut. Kasih dia ngoceh, kita miut semua, kita kasih dia. Kita kasih, biar aja dia ngoceh, kita kasih. Dan Tuhan kita mati kok, kasih dia ngoceh terus. Kita diam 5 menit, kita diam 5 menit, miutnya dia dibuka, biar ngomong sendiri. Kita diam 5 menit coba. Ya coba. Opral kamu bukan jenderal. Pura-pura gila kau sekarang, ya. Coba, gila, justru kau yang sarap-sarap kau Gorden. Gimana Bang Eksekutor, biarin dia. Biarin aja dia ngomong, biarin aja kita diam, biarin aja. Biarin aja Bang Eksekutor. Ajak saya mau ngomong apa dia. Buktikan kau bisa menjelaskan imanmu kepada saya. Ayo, wakui kau. Rekam suaranya itu, rekam suaranya itu. Hebat kau kalau bisa menjelaskan Tuhan kalau ada, ayo. Rekam suaranya ini, rekam. Kalau kami jelas menuhankan sesuatu yang kami yakini ada. Iya, sudah. Kalau Tuhan kelihatan gimana dengan orang buta, gak adil. Gak adil konsep Tuhan Anda itu. Gimana dengan orang buta yang gak bisa melihat patung Yesus? Tidak ada dirinya. Inilah kita rekam, biarin dia ngomong 5 menit tak rekam. Dia mau ngringkel di mana dia. Ya, biarin kita rekam. Ya nanti tak proses dia ngringkel di mana dia. Rekam itu, rekam. Jangan di mute, biar dia. Biarin, kita rekam dia. Ya pengen ngringkel di mana dia. Tuhan mengguncang kau semua, guncang. Itulah hebatnya Kristen. Satu Kristen aja pun bisa deh satu komal dibuatnya bungkem sampai mute. Inilah dia hebatnya. Itulah hebatnya pengikut Kristus. Ya. Enggak, hebatnya. Ini kau satu komal cuma banyak-banyakin kepala, tapi gak ada yang berbobot satu pun, cuma mengkeng-keng doang. Oke. Coba aku ngomong Allah sama Muhammad, coba tak rekam, coba hina dia, coba ngomong ini Bang. Coba kau hina Muhammad sama Allah, coba inilah kita rekam. Mau ngringkel di mana lo? Mau menjebak gitu. Mulai kau pici kali otakmu. Ada siluman ngomong, ada hantu ngomong. Tak mampu kau mau menjebak kau ngomong. Iya, gini. Saya akui. Gini teman-teman, saya akui Bang Gordon ini hebat. Hebatnya apa? Dari penontonnya 24 jadi 100. Yang kedua yaitu menghibur kita.
Pak Gordon itu Yang udah ketiga makan tai. Iya, ketika Ya, kayak Yesus babi- berak babi dituhankan itu santainya beraknya sendiri. itu mengandung firman kan, mengandung ilahi. Ya, sambil nunggu Ya. azan subuh aja ini nanti. Lebay, umat lebay memang melampaui batas dalam Cara dengan agama. saya mau diskusi, kita dua arah. Jadi Bang Gordon. Gorden pemakan tai. Oh, Ya gorden kamu cari pemakan tai. tainya Yesus itu mengandung firman, mengandung ilahi. Kau tuhankan, tuh kau sembah. Kalau perlu kau makan biar hidupmu kekal. Masa Tuhannya kotor kali Tuhanmu kau, Gun. Iya, mute. Masa berce berak Batas celana. dalam agama memang. Eh, Manusia nabi kok Ayo. dituhankan. Tuhannya gorden berce berak celana. Kau berak celana sama dengan kalau gorden berak celana. Betul. Berak celana ya kau gorden. Hebat ya, nggak capek ya. Takutnya gini, takutnya dia dari tadi kayak gitu dimarahi tetangga loh. Nggak ada amal-amal aja. Enggak. Perasaanmu aja tuh. Kalian aja sekarang permalukan kalian dengan 103 orang. Enggak, ini bang. Itulah Bang. gorden. Tadi- Itulah gorden. Lah gorden diusir sama istrinya karena kenapa? Busuk Enggak. dia habis makan tai. Nggak dimarahi sama keluarganya itu, teriak-teriak gitu. Dimarahi sudah itu. Kristus tengok. Tengok. Jadi Tapi udah di teras itu, Bang Hasim udah di teras, makanya nggak keluar aja. Udah tapi di teras. kan Iya. itu Tapi nggak ganggu tetangganya. sarap itu lah gorden Nggak sudah ganggu makan tai. tetangganya. Ini udah nggak ngurusin karena dia gila. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ngapain orang kayak gitu dibaik-baikin? Lo kalau dekat udah tak. Jadi kau makan tai saja lah gordon. Nggak kena, kan gini loh bang, kok nggak punya malu kalau di rumah muslim sering dimiut, kenapa? Kekeliruanku, kesalahanku, kekuranganku gitu loh. Kalau namanya manusia waras, nggak seperti itu, ya kan? Baru sama Bang Bro tadi Tidak ada pertanyaan malu. enak. Kalau muslim itu tidak. Apa yang bikin malu muslim kau? Bu, iya, Bibelnya itu kan harus dipahami bahwa di situ Yohanes 5:30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri kalau tanpa dikasih Bapa. Nggak mampu kami. Ya toh, di Yohanes 5:37, Bapak bersaksi bahwa aku sebagai utusan. Bapak tidak bisa didengar suaranya, apalagi rupanya. Itu kan jelas. Kenapa sering tanya, Allahmu di mana? Allahmu di mana? Di Bibel Anda sendiri dia tidak tahu tempatnya. Ya toh? Apakah seharusnya Tuhan untuk menyelamatkan manusia, Tuhan harus menjadi manusia? Rendah sekali derajat Tuhan kalau bisa dilihat. Lah iya, harusnya kan datangkan bencana ke gempa itu tentara Roma. Nggak perlu, aduh. Nah, contohnya kalau Tuhan harus menjadi manusia, kemarin ada longsor. Nah, dia kalau menutup longsor dia harus mengikuti longsor itu. Itu punya akal waras apa enggak? Maka aku sering pun menanyakan. nama orangnya kena longsor. Kalau Yesus memang bisa dilihat. Iya. Lihat ini nggak? Lihat berita yang terbaru ini. Kan kalau Tuhan bisa dilihat, yang matanya buta tidak bisa melihat. Apakah itu dikatakan Tuhan adil? Pakai otak itu Anda itu. Gini, aku baca berita di Libanon. Di situ kan banyak Kristen juga. Itu patung-patung Yesus dihancurkan semua itu, dipaluin semua itu. Tapi nggak ada yang protes. Karena apa? Yang menghancurkan patung-patung Yesus itu
dikatakan umat pilihan menurut orang Kristen. Loh, kenapa sih kalian itu ya orang-orang Kristen udah diludahi, Yesusnya juga dihancurkan, Memang itu bukan dikubur, patung Yesus. malah menganggap Muslim itu sebagai musuh, kan lucu ya. Udah turun ya, udah turun Sebenarnya capek Alkitab dia. dengan Kristen itu Bang, itu senjatanya orang Amerika dan Barat untuk memecah belah umat beragama di Indonesia. Itu senjata. Iya benar. Propaganda lah, propaganda adu domba itu, Bible itu. Senjatanya orang Barat sama Amerika. Baik abang-abang, terima kasih telah bergabung bersama kami hingga dini hari ini. Iya. Kita rehat sejenak, istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaudah nanti aja lah kalau udah emang udah capek sama dunia baru minta ya nggak bisa gitu dong gitu sekali nggak bisa gitu dong kamu ya terus langsung ngomong gini ya terus buat apa Tuhan Yesus numpahin diri kalau kita sudah dijanjikan surga Mi. Iya kan, jadi alasan untuk meninggalkan Tuhan. Bener bang. Tapi yang aku menolak satu itu tadi Kak. Kok Tuhan gue nggak maha adil ya? Kok gue tiba-tiba bangun baru lahir nih, baru brojol tiba-tiba belum ada otak, belum ada kognisinya, belum maju. Kok udah dikasih dosa yang bukan kelakuan gue, itu satu. Kedua, tunggu dulu deh. Kita bisa nggak Kak mandi pakai air kencing? Nggak bisa lah bang. Iya kan? Iya. Iya kan? Tapi gue harus percaya soal lo bunuh orang, sementara bunuh orang ini najis nih. Bunuh orang dilarang nih. Tapi untuk mensucikan diri gue mesti membunuh orang atau mengimani pembunuhan orang. Itu sama aja nggak Kak? Sama kayak mandi pakai air kencing? Kalau Mei mikir gini bang waktu itu. Lagian Mei kata Mei gini. Lagian jahat banget sih Tuhan suruh. Makanya kan Mei bilang sebenarnya kepikiran untuk celotehan itu ada bang dari umur masih kecil ya. Cuman kayak takut gitu bang. Masa Mei ngomong gini. Iyalah. Kok tega ya Mi Tuhan Yesus sampai seperti itu pada diem aja Mi gitu kan. Itulah salah satu bentuk bahwa Tuhan Yesus tuh peduli sama ya aturan kalau misalnya peduli Mami jangan masa ya kan cerita tentang perjalanan Yesus di salib itu kan dapat ceritanya ya bang dan dapat tontonan videonya juga dapat gitu. Terus kayak langsung bilang ya Allah itu sampai teriak-teriak itu Bunda Maria begitu nggak ada yang mendengar. Ini kejam banget sih masa kayak itu The Passion of the Christ ya? Ya The Passion of the Christ. Terus dia bilang, itu jahat banget sih. Kenapa harus begitu sih? Maksudnya, ya nggak bisa. Kamu harus tahu, kamu harus nonton dan kamu harus tanamkan dalam diri kamu bahwa Tuhan Yesus sudah berkorban sebanyak itu untuk kita. Kamu harus, ya lagian ngapain lagian? Kata Mei bilang, ya enggak aja sih kayak gitu. Udah tahu ngapain kayak umatnya pada ini kayak sekarang aja Mei males kan. Kayak gini nih model umatnya, lagi ngapain lah capek-capek kayak gitu. Maksudnya sering kayak gitu bang, maksudnya kayak nyeleneh sendiri gitu. Maksudnya sama Kak, sama. Waktu aku kecil, Umi itu nyuruh aku sholat kayak ya udah sih kewajiban kan iya dikerjain. Tapi aku bisa kan sholat tapi kepala aku kemana-mana. Bisa kan waktu kecil ya. Ya udah sholat aja kepala kemana-mana. Tapi begitu aku pelajarin, begitu aku pelajarin agama lain, ibadah agama lain, aku langsung bilang ini kayaknya Islam yang paling dekat sama Tuhan deh. Kayak gini Kak, siapa sih yang bos mana atau pacar mana atau suami mana atau istri mana yang mau ditelepon video call 5 kali sehari Kak? Dia nggak peduli lo lagi sakit, dia nggak peduli lo lagi bau, dia nggak peduli lo ketemu gue 5 kali sehari. Jadi begini Bang Abu, kalau tadi Bang Abu tanya tentang doktrin sebentar karena tadi saya ada komunikasi dengan anak saya. Nah gini Bang, kalau untuk saya sebenarnya doktrin-doktrin yang ada yang dibuat oleh sebenarnya itu bukan diajarkan Yesus ya kalau saya pribadi.
Itu adalah buatan ajaran-ajaran manusia yang sebenarnya tidak indah di mata Tuhan kalau untuk saya pribadi ya. Karena doktrin-doktrin itu bagi saya itu jahat. Jujur aja. Dengan berbagai macam pemahaman pemikiran manusia yang penuh jahat sehingga mereka lupa akan ajaran Kristus yang murni. Nah, saya selalu bertemu dengan orang-orang yang terlalu fanatik yang kayak bukan soal karena agama. Fanatik gereja loh Bang Abu ya. Mereka mengatakan bahwa kami Pentakosta lebih hebat, ada dari dari karismatik ya, ada yang mengatakan gini-gini. Oh, baptisan tuh begini, harusnya gini. Itu yang saya tuh sedih di situ. Mereka mempermasalahkan tentang baptisan, mereka mempermasalahkan tentang doktrin, dogma-dogma agama yang bagi saya bahwa Yesus saja tidak membawa agama di dalam pengajarannya ya dia bawa di pengajaran formal ya. Jadi kalau untuk saya dogma-dogma doktrin seperti itu bagi saya sampah. Begitu Bang Abu. Iya, sebetulnya kita juga nggak menganggap doktrin dan dogma itu suatu hal yang negatif. Di dalam Islam sekalipun cuma namanya mungkin beda ya. Dalam Islam honestly, saya terus terang aja ada juga, cuma kita nggak pernah ngomong-ngomong dengan bahasa doktrin dan dogma. Itu bahasanya tauqifiyah. Biasanya disematkan dalam ranah cabang, dalam fikih. Misalnya orang yang kentut, kenapa kau diusap mukanya? Nah itu kan ranahnya syariah yang nggak boleh ditanya gitu. Tapi ada teksnya gitu. Tapi gitu nah lah, itu yang aku sih untuk aku sih doktrin yang ada itu ada bagi aku sih sampah, karena tidak pernah Tuhan mengajarkan hal-hal model kayak gitu ya, cuma itu pemahaman bapak-bapak gereja mereka masing-masing ya. Bagi saya itu sesat semua gitu Bang Abu. Beda pemahaman itu. Baik. Terima kasih Kang Dito atas waktunya saya dikasih kesempatan. Iya, salam kenal Bang Ibrahim. Karena begini Bang Ibrahim, sedikit aja ya. Karena kakekku, mamaku itu orang Australia, Ambon ya. Jadi saya ada darah Australia juga sebenarnya. Waduh, saya mantu-mantu saya Australia semua ada 4. Oh, iya. Baik. Tapi aku kan ya nama dulu kan tentara tentara Kenil atau apa ya, nggak tahu lah apa paham, nggak ya ketemulah gitu sama nenek sehingga mamaku anak satu-satunya. Iya, tadi ada saudara yang di Belanda, saya juga punya adik di Amsterdam dekat pasar Covid itu, Cokit. Oh iya, gitu. Nama abangku Arnold Bang, Adi Belanda. Oke. Ya udah 2 kali. Siapa tahu mereka itu ya bertemu biasa kalau dengan sesama orang Indonesia biasa kan ketemu ya, ada tasnya mungkin ya, saya kurang paham. Cuman di sana masyarakat Indonesianya banyak yang gemulai, kurang suka juga. Iya. Maksudnya tahu ya, yang gemulai gitu. Itu lagi musim itu di sana. Oh gitu ya, aku nggak paham Bang. Jadi orang laki-laki itu, aduh lemah lembut semua ini, apa namanya, ada yang ganti kelamin, ada apa, orang kita. LGBT itu yang ngeri ya. Itu orang udah nggak takut Tuhan lagi, udah melawan kodratnya. Kalau untuk saya itu udah dosa banget. Ya itu memang ikut-ikutan aja. Walaupun saya juga sering berbuat kesalahan ya, tetapi setidaknya sampai LGBT itu buat saya tuh udah keterlaluan itu. Ngeri. Ya sedikit abangku kita sapa dulu ini. MYK ya, MYK monitor bro. MYK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begini itu aku ya. Ya. Sebenarnya kan kita sebagai manusia ini harus kritis. Betul ya. Betul. Nah, jadi yang mendasari itu memahami seperti itu dasarnya dari mana itu? Tuhan Yesus yang mengajarkan. Pemahaman pribadi atau pemahaman kitab suci itu?
Enggak. Kalau untuk saya sih, saya belajar dari Tuhan Yesus ya, sang sumber kebenaran. Kalau untuk saya pribadi, saya belajar. Jadi waktu saya waktu pertama awal itu saya begini bang, saya memberantas buta huruf karena saya guru. Saya memberantas buta huruf di daerah pegunungan Papua, gitu kan. Jadi anak-anak asli Papua itu saya bawa mereka keluar dari situ, saya sekolahkan masuk dalam satu panti asuhan Shalom gitu ya. Nah mereka tuh saya kasih pembelajaran, belajar menanam dan segala macam, dan bersama teman-temanku yang lain ya kurang lebih saya berkecimpung di situ kurang lebih sekitar 4 tahun. Karena saya seorang basicnya seorang PNS, sehingga saya meninggalkan itu, saya membantu mereka untuk memberantas buta huruf. Cuman 4 tahun saja saya di situ, terus saya kembali kerja seperti biasanya ke tempat tugas saya yang sebelumnya. Nah, tetapi di situ banyak pembelajaran, itu ceritanya, pengalaman saya ini Bang Hos. Jadi saya bertemu dengan teman-temanku yang pemberantas buta huruf juga, yang bagi saya tuh mereka keren juga sih. Kerennya tuh gini, pertanyaan pertama yang mereka lontarkan kepada saya kan, Kak, tahu nggak kenapa hanya orang Kristen di Indonesia saja, termasuk Malaysia juga, karena mereka membeli Bible dari Indonesia ya, LAI ya. Kenapa hanya menggunakan nama Allah? Kristen di luar kita nggak menggunakan nama Allah. Di situ saya tercengang, karena kan saya sudah dididik sama orang tua saya tentang nama Allah ini kan Bang. Jadi di saat saya mendapat sesuatu pembelajaran yang baru, saya tercengang, kaget ya. Oh gitu pertanyaan saya kepada mereka kembali. Oh gitu, nggak pernah tuh saya berpikir sampai situ gitu. Ya udah mereka belajar. Nah saya kalau ada yang menyampaikan segala sesuatu kepada saya lihat dari buahnya. Kan kata Tuhan Yesus, dari buahnya lah kita bisa melihat bagaimana pohonnya. Jadi tapi mereka berkarakternya, kalau untuk saya pribadi rendah hati banget. Terus mereka tuh lemah lembut ya, artinya ya walaupun dicaci sama orang, saya perhatikan mereka cuma menangis dan berdoa, dan itu membuat saya, ya itu ada contoh, bagi saya itu contoh teladan yang baik ya sebenarnya kalau untuk saya pribadi. Itu saya banyak belajar. Mereka bilang, makanya Kak, belajarlah dari Tuhan Yesus. Dari situ kita komunikasi tentang Alkitab, seperti ini, seperti itu. Bahkan salah satu teman saya juga ada orang Batak juga ya. Dia sebenarnya kapten kapal luar negeri, tetapi dia berhenti dan dia pelayanan seperti itu, sehingga marga manurungnya. Jadi di saat saya belajar, kita membaca, kita sharing selama hampir 4 tahun itu, baru saya membaca buku-buku, saya mencari tahu kebenaran, dan dari situlah saya terpesona dengan pembelajaran yang mereka berbagi dengan saya, sehingga saya oh iya benar. Tapi mereka selalu rendah hatinya gini, kalau kakak nggak percaya ya udah, itu imannya kakak, tapi kakak mintalah hikmat dari Tuhan Yesus. Ya udah, dari situ saya ini ya, mereka bilang karena kami bukan sang sumber kebenaran hanya Yesus. Nah saya lihat gitu, akhirnya saya belajar dan akhirnya saya memutuskan pada tahun 2014 itu saya sudah tidak, 2015 saya lupa itu, saya sudah tidak menggunakan nama Allah lagi. Saya langsung minta ampun sama Tuhan Yesus, gitu aja. Itu yang saya belajar. Mau tanya gimana Bang Amerika? Oh iya Bang Kak Cipit. Silakan Bang, apa yang mau ditanya Bang? Tadi dia kata, saya dari Malaysia. Tadi saya dengar ibu ni kata kalau di kitab dia ada tulis Allah, ditukarkan jadi apa? Maksudnya? Tadi kan ibu ada cakap, ya, kalau di kitab ibu ada perkataan Allah, ada tulisan nama Allah. Okey, jadi ibu tukar jadi apa? Yesus, Tuhan. Ya. Jadi karena Allah itu proper name, bukan generic name. Kalau Tuhan atau sesembahan kan itu generic name. Jadi kitab yang mana yang ada yang tulis Tuhan? Maksudnya? Begini Bang, kalau di dalam Bible ada tulisan nama Allah, saya gantikan dengan Tuhan atau sesembahan gitu Bang.
saya sendiri pribadi. Karena begini Bang, beberapa abang-abangku juga udah yang sepemahaman dengan saya udah pernah menyuratkan kepada LAI untuk mengeluarkan nama Allah dari dalam Alkitab, tetapi ya LAI itu menolak. Karena apa? Kita paham memang. Karena gini, orang Kristen di Indonesia khususnya ini kan mereka udah didoktrin dengan nama Allah nih ya, sehingga akan terjadinya pro dan kontra, akhirnya bisa perang antar sesama agama sendiri, yaitu Kristen dan Kristen gitu kan. Jadi karena ya saya ngeri juga sih mereka mungkin sudah nyaman dengan seperti itu ya, makanya kami pribadi di saat membaca Alkitab kita nggak perlu lah menunggu LAI mengeluarkan nama Allah baru kita ikut-ikutan, nggak perlu. Biar udahlah nanti Tuhan yang berperkara atas mereka. Tapi bagi saya pribadi, di saat saya membaca Bible ya, baca Alkitab, mendingan saya ganti nama Allah dengan secara sendiri aja. Jadi saya baca ganti Allah dengan nama Tuhan atau sesembahan. Bagi saya udah cukup lah. Karena bagi saya ucapan itu doa, karena Yesus berkata dalam Matius 12:36-37, sebab aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan di hari penghakiman, karena menurut ucapanmu kau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula kau akan dihukum. Saya tidak mau dibenarkan sama Tuhan karena saya salah menyebut nama Tuhan saya, maka saya tidak mau dibenarkan dan saya tidak mau dihukum, saya tidak mau bawa ke dalam penghakiman, sehingga saya harus belajar betul-betul tentang nama Tuhan saya yang benar. Seperti itu Abang M ya. Jadi ibadah saya juga Bang Abu, saya nggak bergereja karena apa? Kalau bagi saya Tuhan itu tidak berdiam di bawah tantangan manusia, maaf ya. Yang maha tinggi ada tuh ayatnya, saya lupa di mana itu. Ada, saya pernah baca. Karena saya bukan seorang pakar Alkitab juga sih ya. Tapi itu terus saya belajar lagi tentang ajaran Yesus, gimana caranya berdoa. Tuhan Yesus bilang, jika kau berdoa masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu. Jangan berdoa seperti orang-orang munafik ya, seperti mereka beribadah di rumah-rumah ibadat, di jalan-jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Itu dalam Matius 6 ayat 5 dan seterusnya. Itu yang saya pelajari. Dan Yesus juga mengajarkan kepada saya bahwa jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Jadi saya, suami saya, anak-anak saya, kita sehati dan sepakat setiap pagi sebelum melaksanakan tugas, setiap malam sebelum kita istirahat, kami sehati sepakat Tuhan Yesus hadir kok gitu. Dan makanya kami nggak bergereja. Terus ibadah yang sesungguhnya kalau untuk saya ya, yang saya pelajari dalam Yakobus 1 ayat 27, di situ ya, di situ berbunyi bahwa ibadah yang bunyinya begini Bang. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi ibadah yang sesungguhnya untuk saya pribadi ya berbagi bersama orang-orang yang dilihat dengan sebelah mata oleh manusia pada umumnya, yaitu berbagi kasih. Makanya anak-anak saya tuh kalau ulang tahun saya selalu ajarkan kepada mereka, yang khusus yang punya ulang tahun ya, saya membuat sesuai porsi kemampuan saya, walaupun nasi cuman 10-20 bungkus sama air 1 botol, berbagilah kepada om tante yang di sebelah sana atau kita ke panti asuhan. Nah, itu untuk anak-anak pantai, itu sebenarnya ibadah yang sebenarnya bukan liturgi. Liturgi itu bagi saya itu sesuai dengan ajaran Yesus, bagi saya itu sampah. Karena penghakiman terakhir di dalam Matius 25 ayat 31 yang Yesus umpamakan itu mengajarkan bahwa jika anak manusia datang dengan kemuliaannya, dia akan memisahkan antara kami dan domba. Dan di situ bagi saya Tuhan tuh bertanya, apa yang telah kau lakukan gini? Di saat aku lapar kamu memberi aku makan, di saat aku haus kamu memberi aku minum, di saat aku orang asing kamu memberi aku tumpangan, di saat aku telanjang kamu memberi aku pakaian, di saat aku sakit kamu datang melawat aku, di saat aku di penjara kamu datang menjenguk aku. Itu yang saya pakai. Dan kata orang-orang itu, Tuhan bila manakah engkau lapar, haus, telanjang atau apa, kami tidak melihat engkau. Terus kata sang raja itu menjawab mereka, katanya, jika kau melakukan segala sesuatu untuk saudaraku yang paling hina ini, kau telah melakukannya untuk aku. Itu yang saya pakai. Jadi saya melayani orang itu, berbagi dengan sesama itu bukan kuat dan gagah saya, tetapi karena Tuhan. Jadi saya selalu mengajarkan kepada anak saya, ini anggaplah segala sesuatu kita lakukan hanya untuk Tuhan, kemuliaan nama Tuhan Yesus, gitu aja. Jadi
saya berbagi dengan ajarkan anak-anak saya, ini ada berkat dari Tuhan Yesus. Jangan pernah mengatakan berkat itu adalah dari saya. Seakan-akan saya mensombongkan diri, itu udah salah juga di mata Tuhan. Kalau untuk saya selalu mengajarkan dia, oh gitu. Di satu orang mengatakan terima kasih ya dek, oh enggak, terima kasih sama Tuhan Yesus, ini dari Tuhan Yesus, bukan dari saya, tante atau om atau kakek atau nenek. Itu yang saya ajarkan kepada anak saya. Jadi di saat ada teman anak saya juga dibully sama temannya, kamu kenapa sih nggak bergerak, yuk sekolah minggu. Anak saya bilang nggak ada, mamaku nggak pernah ajarkan kami ke gereja. Yang ada anakku ini terlalu polos ya, dia bilang gini, bagi mamaku itu gereja itu penyamun dan pendusta banyak di situ. Dia langsung jadi kayak macam ya gitulah. Tapi nggak apa-apa sih, masing-masing cari keselamatan ya, seperti itu Bang Abu. Jadi bukan soal kita berdoa liturginya seperti itu, bukan berdoa namanya. Yang ibadah yang sejati itu ya berbagi dengan sesama mereka yang miskin. Kita lihat semampu kita ya, sesuai dengan porsi yang Tuhan kasih kepada kita, nggak usah memaksa keadaan juga gitu. Jadi saya ini kan notabene PN-nya saya, saudaraku ya, saya dari Senin sampai Jumat itu kerjaan saya banyak banget ya di kantor, saya nggak ada waktu. Jadi hari Sabtu itu saya selalu ajarkan anak-anak sama suami, kita berpuasa. Dari hari Sabtu itu kita setiap Sabtu kita puasa. Terus dalam keadaan puasa itu ada berkat Tuhan, kita berbagi. Mungkin minggu ini kami ke lembaga pemasyarakatan, terus besoknya kami pelayanan berdoa ke rumah sakit, terus nanti minggu depannya lagi kita kemana. Jadi ada schedule setiap minggunya ya. Terus nanti kita sama-sama menutup puasa itu hari sore kita kumpul, kita berdoa karena kan weekendnya. Itu baru terus kita sama-sama makan dan minum bersama-sama. Itu setiap seminggu sekali karena kami masing-masing dengan kesibukan masing-masingnya, seperti itu. Kalau dalam keluarga saya sendiri seperti itu, setiap Sabtu pasti kami puasa gitu ya, untuk berdoa minta hikmat, kira-kira apalagi yang mesti saya tahu, Tuhan tolong ajarkan saya gitu. Jadi anak-anak saya itu nggak pernah, karena mereka semua sekolah negeri ya, nggak pernah kalau di negeri itu pelajaran agama itu kan harus ada catatan, hari Minggu ada pembelajaran apa, di dalam gereja tuh ada bicara tentang apa harus ditulis, di tanda tangan sama pendetanya gitu. Kalau anak-anakku udah klop, nggak diminta sama guru agamanya, karena guru agamanya sudah paham gitu loh Bang, seperti itu. Beda lagi ya Bang. Terus saya pernah bertemu dengan ada majelis gereja ya, mereka bilang gini, terus kalau kamu mati, bahasanya langsung bilang mati itu Bang Abu, kalau kamu mati terus siapa yang menguburkan? Ya udah, caranya Tuhan sendiri, buang ke laut kayak udah habis, roh saya sudah kembali kepada Tuhan yang mengaruniakan. Kan apa bedanya di antara dikuburkan dan dibuangnya? Sama aja toh, jadi abu, debu tanah, udah nggak berguna. Justru roh saya ini yang harus diselamatkan, jiwa saya ini harus diselamatkan. Itu pemahamannya. Jadi itu dengan caranya Tuhan sendiri. Saya nggak perlu takut, saya nggak khawatir gitu. Saya pernah bertemu, ya nanti ada caranya Tuhan, ada hati-hati yang diketuk sama Tuhan untuk mungkin menguburkan saya, no problem. Bukan berarti saya harus ini. Kalau untuk saya sih mau gimana terserah, yang penting selama saya hidup saya sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Itu aja prinsip saya, seperti itu. Tapi begitulah, setiap orang tuh punya pendapat masing-masing ya Bang Abu ya, Bang Hos ya, Abang siapa lagi nih, Bang Dito sama Bang Maya gitu. Jadi begitu, ini ceritanya ya Abang ya. Ini udah mau jam 6, boleh nggak pamit ya? Aku mau buat sarapan. Nanti kita ketemu lagi lah ya, ngobrol-ngobrol santai gitu ya Bang Hos ya. Bang Abu nggak ada suaranya tuh, di mute. Oh, pantas, oke. Ya nanti jumpa lagi. Iya. Oke, salam kenal untuk semua. Maaf kalau ada kata-kataku yang tadi mungkin salah atau menyinggung perasaan, saya minta maaf. Begitu aja saudaraku. Karena Bang Abu tadi sempat ini tanya. Iya.
Saya juga mau open cam say hello, tapi bateraiku lowbat yang nggak bisa kayaknya ya. Oke, sampai ketemu nanti aja. Salam untuk keluarga, salam damai sejahtera untuk semua. Terima kasih ya, abang-abangku semua. Tuhan Yesus berkati. Selamat pagi. Oke. Baik. Jadi saya baru kali ini masuk ke Komal Bang Dito. Nih, apa kabar Bang Dito? Ya alhamdulillah Ustaz Abu Ibrahim. Ini bukan Komal soalnya, Komal ini si Mawar. Saya juga tamu juga sini sih, cuman Iya maaf. Ini karena ini hostnya seorang mualaf. Nah itu banyak juga teman-temannya yang Kristen yang diskusi di sini. Kadang memang jamnya ya jam segini. Sebenarnya tadi dini hari sekitar jam berapa tadi tuh ya? Jam 2 ya. Itu rame banget tuh ada hotelnya. Tapi hotelnya hotel beleng-beleng. Kemudian rungkat. Ya kenapa saya sebut begitu tadi Komalnya ada Bang Dito, karena memang bagi saya Kang Dito ini kayak ikon gitu. Ikon itu maksudnya dari apologet atau debaters. Wah ini pasti banyak yang masuk nih, saya nggak bagian, saya di bawah aja, sering gitu, saya dengerin di bawah. Masyaallah. Ya nggak juga kadang Ustaz Abu, karena kayak tadi teman-teman tiba-tiba masuk pengen dapat kesempatan, ya saya silakan. Tapi kalau ternyata kok rananya malah menintimidasi tamunya, ya kita mohon maaf kemudian turunkan gitu. Sebenarnya banyak hal yang saya ingin mau sampaikan untuk para debater-debater yang baru gitu ya. Saudara-saudara Kristen itu bukan musuh kita. Nah, yang begini saya cocok ini. Saya emang kurang suka yang matanya pada mau keluar gitu kalau lagi debat-debat. Buat apa capek-capek darah tinggi. Saya pribadi menggunakan metode umat Islam kepada umat Kristen itu tegas, bukan berarti tegas menyamaratakan. Karena mereka juga kurang paham dalam pengajaran Rasulullah itu ada golongan kafir yang dibedakan. Ada yang disebut dengan timni, ini yang harus dilindungi. Double mim, zimmi, ya. Zimmi, ya. Kemudian ada yang harbi, nah itu yang menawan. Nah kalau yang harbi ini yang kadang mengatakan debater tapi berkedok sebenarnya dia hujater gitu ya. Nah itu banyak komal-komal mereka tuh kalau udah ini ya mampir ke sana. Saya bahkan sampai ngadapin satu komal itu cuman saya sendiri saya hadapin. Kalau mau maju semua aja. Tapi ya udah banyak gitu biasanya nggak get point gitu, nggak dapat poin, itu berisik jadinya. Iya betul. Tapi mereka justru setelah satu bertanya, yang lainnya bertanya, ini mau mana dulu yang jawab nih. Nah itu kadang mereka juga akhirnya dinetralisir sama hostnya. Ini kalau kita ke tempat Kristen itu jangan kita yang bertanya, biar mereka banyak yang bertanya. Disitulah letak bagaimana kita capable menjadi debater apologet Islam. Mantap. Kalau di Komal kita juga adanya satu tema, maka tema ini muncul satu materi, bisa diambil 2 rujukan. Yang penting mah sampaikan walau satu ayat. Ya terutama dakwah yang paling mulia itu memperkenalkan la ilaha illallah, selesai. Iya. Sip, setuju, sepakat. Ya, jadi kadang kan saya juga ada pertanyaan ke beliau Bunda Ito itu ya. Itu saya bertanya sebetulnya bukan bertanya ini, sebetulnya untuk edukasi bagaimana agama itu secara estafet itu sama itu Tuhannya. Artinya gini, Tuhannya sama menjadikan manusia-manusia ini
mempunyai perilaku yang memang di-create oleh Tuhan itu sendiri melalui aturan dan ajaran, bukan sekedar mengimani Tuhannya. Itu begitu. Misalnya Nabi Daud ada perang, Nabi Musa juga ada perjuangan. Kemudian itu semua aturan-aturan. Nabi Adam bahkan sekalipun ada korban, ada aturan gitu. Korban bagaimana, kemudian nikah juga antara kakak dan adik itu harus bagaimana, harus diseling bagaimana. Itu kan sebuah aturan hidup. Nah, aturan hidup ini adalah solusi gitu ketika permasalahan hidup ini kompleks gitu. Nah, saat ini sangat kompleks, dunia ini udah beragam. Hanya Islam yang bisa mengantisipasi keberagaman itu dengan syariatnya yang luar biasa. Nah, disinilah sehingga PD-nya Allah memberikan satu ajaran inna dina indallahil Islam, itu way of life-nya gitu. Itu tadi saya mau tanya seperti itu. Tapi bagus saya dengar tadi ada puasa gitu. Cuman kalau ditanya puasanya syarat dan rukunnya istilahnya kalau bahasa Islam bagaimana gitu. Nah tapi nggak apa-apa lah, itu namanya udah mulai artinya memiliki aturan hidup. Ya, kalau saya tadi diskusi dari awal itu, begitu beliau langsung memperkenalkan diri bahwa setelah saya bertanya, Ibu sebagai orang Kristen ini percaya Tritunggal atau tidak? Kemudian kita bedah di Perjanjian Lama, mereka dia nggak pakai Perjanjian Lama, jadi pemahamannya Ibu tadi itu Perjanjian Lama itu Tuhannya itu kejam. Jadi ini alirannya adalah Marcion ya. Marcion, tetapi bukan berarti menyembah iblis, bukan. Kalau yang menyembah iblis itu satanik. Kalau Marcion itu berpandangan bahwa secara teologis di Perjanjian Lama itu Yahweh itu adalah bukan Tuhan yang dikisahkan oleh Yesus, tapi gambaran Tuhan yang sangat kejam. Terutama memang perempuan itu lebih kena mental kalau tahu baca Perjanjian Lama, maka akan jadi kayak gitu semua itu. Iya. Nah, makanya tadi sempat kita bawa, ternyata beliau itu punya misi sebagai seorang pengajar. Dia sangat tidak suka orang Kristen itu menyebut Allah gitu. Ya di aspek itulah. Jadi beliau juga paham apa generic dan proper name. Kemudian kalau kita lihat Jesus only, beliau Jesus only yang menganggap bahwa Yesus Bapa itu sendiri. Jadi tidak ada yang lain kecuali Yesus gitu. Dengan secara tegas disebut bagi dia Tuhan. Tapi bedanya dengan Boruni, ya mungkin Ustaz Abu tahu akun yang namanya Boruni Jesus Kak? Kadang-kadang saya suka lupa kelewatannya. Mungkin ya. Saya kurang aktif juga di TikTok. Iya. Ya, itu lebih ekstrim dia. Jadi Kristen-Kristen yang lainnya langsung digilangin. Kalian itu dihajar semuanya, baik Tritunggal, oneness. Kalian penyembah Yahweh iblis. Iya. Saya pikir tadi udah mengarah kepada Jehovah Witness gitu. Apa? Saksi Yehova. Ternyata masih tetap di Protestan ya. Iya, betul. Iya. Berbicara tentang Perjanjian Lama yang dihapuskan, sebetulnya itu mengarah pada ajaran tauhid juga seperti itu. Hanya saja dia kebablasan ranah teologi dan juga ketuhanan yang dihapus. Padahal di dalam Islam ketika menghapus ajaran-ajaran lama itu pada ranah syariatnya, aturan hidupnya. Itu yang dalam surat 5 ayat 48 kan gitu. Musaddiqal lima baina yadayhi wa muhaiminan alaih. Jadi membenarkan apa yang benar dalam kitab-kitab dahulu, tetapi menghapus aturan-aturan hidupnya, apalagi yang memang udah dipasukannya. Nah itu ranahnya, ranah syariatnya gitu.
Kalau Tuhan sama dulu, dari dulu sampai sekarang, Nabi sama, itu konsep itulah. Nah mereka itu kebablasannya tadi, Tuhannya dihapus, ganti Tuhan baru, seolah-olah Tuhan ini mengkudeta gitu. Ya, pada dasarnya memang terjemahan ini, kalau masih kita di negara Republik Indonesia yang mengakui bahwa kosakata dalam bahasa kita ini minim, nah itu aja. Kalau bahasa Ibrani ini adalah serumpun dan juga ada bahasa Aramai yang mereka memiliki hukum-hukum atau yang kita sebut dengan ilmu balaghah, nahwu dan sorof. Ya. Ini tidak serta-merta bahwa ina dengan nu. Nah itu yang ditanya itu, kenapa ada terjemahan kami dalam Al-Quran, tetapi kemudian berani menyimpulkan bahwa kalau Tuhan kalian ini menyebut dirinya kami berarti jamak dong. Padahal ilmunya adalah tentang plural majestatik, ya majestatik atau keagungan. Ya tapi ya itu, saya kadang capek juga kalau bukan ngajarin. Biarlah teman-teman Kristen kalau mau belajar kekristenan sama saya aja. Saya mau jadikan apa kalian boleh. Yang oneness dijadikan Tritunggal, yang Tritunggal dijadikan oneness. Untuk apa itu kan Dito? Untuk supaya berpikir gitu loh. Berpikirnya bahwa menurut Bible ini kan faktanya sudah terjadi banyak denom atau sekte-sekte. Totalnya itu sekarang sudah mencapai 65.000 denom. Karismatik itu penyumbang terbesar. Karismatik. Tapi starting point-nya kan dari Protestan ya, denom itu. Katolik sudah pecah sebenarnya. Iya. Secara cabang ya dari dulu pecah ya. Tapi kan artinya udah mulai mendeklar sebuah nama. Saya melihatnya ya pasca Martin Luther gitu. Apa begitu? Apa salah? Martin Luther dengan Calvinis, kemudian ada juga reformis, ini masing-masing tokoh-tokohnya beda, tapi memprotes Katolikan. Reformis itu juga ada Anabaptis, ada apalagi macam-macam. Mas, monitor mas. Aduh, bosnya udah gereng setelah Bu. Waduh, menjelang subuh jangan tidur lah. Ntar subuhnya lewat. Saya baru buka ini, apa namanya? Baru open. Apa mau rungkat dulu atau mau turun? Terserah aja. Udah jam 5, ntar lagi azan. Jadi saya mungkin juga mau turun dulu, Ustaz. Silakan. Tunggu azan. Nah, izin semuanya, saya ingatin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.